Pernahkah kamu membayangkan tinggal di dalam sebuah monumen tragedi? Mungkin kamu lagi cari rumah dan nemu satu penawaran yang harganya miring banget, jauh di bawah pasaran. Rumahnya bagus, lokasinya oke, tapi kok harganya aneh ya? Usut punya usut. Ternyata rumah itu pernah jadi lokasi pembunuhan. Nah, inilah yang di dunia properti disebut sebagai stigmatized property. Secara harfiah, artinya properti yang punya stigma. Ini adalah tempat di mana sebuah peristiwa kelam pernah terjadi, meninggalkan jejak emosional yang gak kelihatan, tapi bisa sangat terasa. Bayangin deh, kamu masuk ke dalam rumah kayak gini. Secara visual mungkin kelihatannya sempurna. Dindingnya baru dicat, lantainya bersih mengkilap, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Saat kamu melangkahkan kaki ke dalam, secara nggak sadar indera kamu jadi lebih tajam. Hidung kamu seolah mencari-cari sisa bau anyir darah yang mungkin sudah lama dibersihkan, dan telinga kamu menangkap kesunyian yang terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu statis. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan cerita yang enggak ingin diungkapkan. Aura dingin yang menyelimuti bukan cuma karena AC, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Ini yang menarik. Kenapa sih kita, sebagai manusia, seringkali begitu tertarik sekaligus takut pada tempat seperti ini? Mungkin ini karena disinilah batas antara dunia kita yang nyaman dan sisi gelap kemanusiaan itu bertemu. Kita melihat rumah ini sebagai sebuah bangunan, tapi di saat yang sama, kita juga melihatnya sebagai saksi bisu dari sebuah kekejaman. Ada perasaan merinding yang bercampur dengan rasa penasaran. Siapa yang tinggal di sini sebelumnya? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul begitu saja di kepala kita. Di satu sisi, harga yang murah itu jelas sebuah peluang emas. Siapa sih yang gak mau dapat rumah impian dengan harga diskon besar-besaran? Logika kita bilang, ini cuma bangunan, batu bata, semen, kayu. Apa yang perlu ditakutkan? Apalagi kalau kita nggak percaya sama hal-hal gaib. Tapi di sisi lain, jauh di lubuk hati, ada pertanyaan yang mengganjal. Apakah trauma itu bisa menempel di dinding? Apakah energi negatif dari sebuah peristiwa tragis bisa tertinggal dan memengaruhi penghuni baru? Ini bukan lagi soal logika, tapi soal perasaan, soal intuisi. Tinggal di rumah seperti ini bukan cuma urusan finansial atau renovasi. Ini lebih ke soal pertarungan batin. Pertarungan tentang bagaimana kita berdamai dengan masa lalu yang bahkan bukan milik kita. Setiap kali kamu mendengar suara decit lantai di malam hari, atau melihat bayangan aneh dari sudut mata, pikiranmu pasti langsung berkelana. Apakah itu cuma suara rumah tua yang wajar? Atau ada sesuatu yang lain? Setiap retakan di ubin dan setiap sudut gelap di lorong seolah berbisik tentang sebuah momen yang ingin dilupakan oleh dunia, tapi tetap abadi dalam struktur bangunan ini. Beberapa orang mungkin bisa melihat ini sebagai tantangan. Mereka merasa bisa membersihkan energi rumah itu, mengubahnya menjadi tempat yang penuh kehangatan dan kebahagiaan lagi. Mereka percaya bahwa cinta dan tawa bisa mengusir kegelapan masa lalu. Mungkin mereka akan mengadakan doa bersama, mengecat ulang dengan warna cerah, atau mengisi rumah dengan banyak tanaman hijau untuk membawa kehidupan baru. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk memberikan akhir yang bahagia pada sebuah cerita yang dimulai dengan tragedi. Tapi bagi yang lain, ini adalah sebuah perjudian yang terlalu besar. Mereka lebih milih ketenangan pikiran daripada diskon besar. Gak mau kan tidur malam sambil khawatir sendirian di rumah? Rasa gak nyaman itu bisa terus menghantui, membuat rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman malah terasa seperti sumber kecemasan. Mereka percaya bahwa beberapa luka, meskipun gak terlihat, gak akan pernah benar-benar sembuh dan akan selalu meninggalkan bekas. Jadi, pertanyaan besarnya kembali ke kamu. Kalau kamu dihadapkan pada pilihan ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tipe orang yang pragmatis, yang bisa tidur nyenyak di atas lantai yang mungkin pernah basah oleh darah, demi mendapatkan rumah impian dengan harga miring? Ataukah kamu tipe orang yang akan selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasi dari sudut gelap ruangan yang tak pernah benar-benar terasa hangat? Ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang apa yang bisa kamu toleransi. Setiap orang punya batasannya sendiri. Coba deh, share pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Kira-kira kamu tim berani atau tim cari aman? Saya penasaran banget pengen tahu jawaban kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.